Pada hari kebangkitan Tuhan kita Yesus, Dia menampakkan diri kepada banyak orang berkali-kali. Pertama-tama menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Kemudian menampakkan diri kepada Petrus. Selanjutnya menampakkan diri kepada dua murid yang menuju ke Emmaus. Namun, ketiga penampakan ini, ada yang tampak sendirian, ada yang tampak kepada dua orang. Namun ketika malam itu, pada hari ketiga kebangkitan itu, malam itu dia menampakkan diri kepada sekelompok para saudara. Menampakkan diri kepada sekelompok saudara dan saudari. Saudara-saudaraku memperkirakan bahwa kelompok itu mungkin ada sekitar 10-20 orang. Mereka ada di sebuah rumah di Yerusalem. Tidak diketahui rumah siapa. Kitab suci tidak mencatatnya. Apakah itu rumah Markus juga tidak pasti. Tidak tahu apakah itu rumah Markus. Apakah itu rumah Markus yang mencatat Injil Markus? Tidak pasti. Tidak pasti di rumah saudara siapa. Tapi tidak diketahui di rumah saudara siapa. Mari kita baca. Saat itu ada 11 orang. Para rasul berkumpul bersama. Dan juga ada murid lain. Mungkin, bisa jadi, tidak hanya lebih dari 10 orang. Bisa jadi ada lebih dari 20 orang. Mari kita baca. Mereka tiba di Yerusalem. Mereka adalah dua murid yang menuju ke Emmaus. Dua murid itu tiba di Yerusalem. Bertemu dengan 11. Para rasul dan murid berkumpul untuk berdiskusi. Bersama mereka membicarakan, Yesus benar-benar bangkit. Karena Tuhan telah menampakkan diri kepada Simon. Tentu saat itu ada seorang rasul. Petrus pasti ada. Petrus berkata Yesus sudah bangkit. Dia menampakkan diri kepadaku. Dia berbicara kepadaku. Petrus sangat berani dan tegas dalam berbicara. Kemudian kedua murid itu pergi ke Emmaus. Penampakan itu bagi kedua murid tersebut. Mereka tiba bersama 11 rasul. Bersama murid-murid lain. Bahkan, para murid mulai menceritakan bagaimana Tuhan Yesus berbicara kepada mereka di jalan. Dan bagaimana dia menjelaskan kitab suci. Bahwa Yesus harus menderita. Dan bangkit pada hari ketiga. Mereka menceritakan semua itu. Kemudian menjelaskan bahwa, sebenarnya saat itu mereka tidak tahu bahwa dia adalah Tuhan. Ketika mereka mengundangnya ke desa Emmaus. Ketika dia duduk bersama mereka. Mata mereka terbuka dan mereka sadar. Ternyata itu memang Tuhan. Maka mereka pun bergegas malam itu juga memberitahu para saudara. Mereka berjalan 11. Membawa kabar baik itu kepada para saudara. Mereka mengangguk setuju. Ya, pagi ini Tuhan juga menampakkan diri demikian kepadaku. Dan berbicara demikian dan demikian kepadaku. Saat mereka berbicara dengan semangat. Mereka menceritakan kembali apa yang terjadi saat penampakan itu. Diperkirakan ada. Setidaknya 10 kali mereka menceritakan. Dengan sukacita saat Tuhan menampakkan diri. Ketika mereka sedang membicarakan penampakan Tuhan itu. Tiba-tiba Tuhan hadir di tengah mereka. Dia berkata kepada mereka. Semoga damai sejahtera menyertai kalian. Mereka terkejut. Mereka agak takut. Mengira itu adalah roh. Lalu dia berkata lagi. Mengapa kalian takut? Mengapa kalian ragu? Lihatlah tanganku. Dan kakiku, sentuhlah aku. Roh tidak punya tulang. Tidak punya daging. Kalian lihat aku memang hidup. Lalu murid-muridnya berkata demikian. Tunjukkan tangan dan kakinya kepada mereka. Mereka terkejut sekaligus senang. Namun masih belum percaya. Ia berkata kepada mereka. Apakah kalian punya sesuatu untuk dimakan di sini? Mereka memberikan sepotong ikan panggang yang direbus. Ia mengambil dan memakannya di depan mereka. Memakan ikan panggang yang direbus. Dia berkata, lihat aku telah bangkit kembali. Aku bahkan bisa makan. Murid-murid mempertanyakan apakah itu sungguh Tuhan. Kamu benar-benar bisa makan ikan panggang sekarang. Tapi murid-murid merasa terkejut dan senang. Mereka menatap dengan serius. Melihat dengan seksama. Ini benar-benar seperti ini adanya. Baiklah, biarkan mereka yakin. Apakah hati mereka yang percaya kepada Tuhan kuat atau tidak? Lalu menjadi kuat. Kepercayaan mereka adalah kepada Dia yang sedang memakan ikan panggang ini. Mereka percaya bahwa Dia yang makan ikan panggang ini benar-benar anak Allah. Kita telah menyaksikan penyalibannya. Dan juga menyaksikan Yahuda dan Yusuf yang menguburkannya. Dia benar-benar bangkit pada hari ketiga. Seperti yang dia katakan sebelum bangkit. Bahwa dia akan bangkit pada hari ketiga. Benar-benar terjadi. Terbukti, dia memang Tuhan. Selanjutnya, Tuhan kita ini tak lagi boleh disebut Rabi. Harus diganti. Diganti menjadi Tuhan. Rabi berarti guru. Anak adalah guru. Ia adalah anak Bapa Surgawi. Anak itu adalah Tuhan. Dia adalah juru selamat hidup kita. Yang dinubuatkan Alkitab untuk menebus seluruh umat manusia. Mari kita dengarkan dengan baik. Apa yang membuktikan bahwa dia adalah anak Allah. Apa yang dia katakan kita percaya. Mungkin sekarang mereka akhirnya paham. Kemuliaan bagi Bapa dan Tuhan. Amin.